Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ihwanihim minal anbiya'i wal mursalin wa ila awliya'i wasyuhada'i wassolihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin, khususan ila Syekh Izzuddin Ibni Abdissalam wa man nasya'a fin nashril ilmi wa daf'il hadzal kitab wa tujmanihi. Al-Fatihah. Al-babul khamisu. Al-babu utawi iki iku pira-pira bab. Al-khamisu kang kaping 5. Fil ma'murati ing dalem pira-pira perkara. Al-batinati kang bangsa batin. Wa fihi lan iku ing dalem al-babu khamis fusulun utawi pira-pira fasol. Faslun utawi iki iku al-babu khamis fi nadhari ing dalem ningali illa ma'rifatullahi ta'ala maring ngaweruhi Allah ta'ala. Dawe Allah, qulinduru madza fis samawati wal ardi. Awalam yang duru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqallahu minasyai'in. Wa qala lan dawuh yasrifu mulya apa an-nadharu ningali bisyarafi kelawan mulya. Al-mangduru mongko den mulyaake apa fihi ing dalem makrifate Allah. Fanduru mongko utawi ningali fi ma'rifatillahi ing dalem ngawuri Allah Ta'ala. Iku afdalu luweh utama mingkuli nadhiri saking saben-saben ningali ila afdalil maqasidi maring luweh utamane pira-pira tujuan. Bab 5 ini membicarakan tentang perintah-perintah yang bersifat batin. Nah, di bab 5 ini ada fasal pertama tentang bagaimana faslun fi nadhari. Nadhari itu artinya meneliti. Bagaimana cara meneliti, memperhatikan dalam mengenal Allah. Ma'rifatullahi ta'ala itu kan maring ngaweruhi Allah. Artinya bagaimana kita meneliti atau memperhatikan dalam mengenal Allah, dalam mengenal pencipta kita. Maka dawuhnya Allah, firmannya Allah di surat Yunus ayat 101 dan surat Al-A'raf ayat 185 itu tadi, kulinduru madza fis samawati wal ardi awalam yang duru fi malakuti samawati wal ardi wa ma khalaqtullahi min syai'in. Nah, dari kedua ayat ini Allah itu telah menjelaskan. Nah, isi dari dua ayat ini di surat Yunus dan surat Al-A'raf tadi, Allah itu menjelaskan bagaimana cara meneliti kemakrifatan Allah, bagaimana cara kita memperhatikan, cara mengenal Allah itu bagaimana. Dan Allah menjelaskannya dalam surat tersebut. Nah, barang siapa yang memperhatikan kekuasaan Allah atau mulianya Allah itu secara tidak langsung sudah termasuk cara kita mengenal Allah. Nah, dawuhe Allah itu kan kulinduru madza fis samawati wal ardi. Katakanlah
perhatikanlah dawe Allah ki, perhatikanlah, lihatlah deloken. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu sudah bisa dikatakan kita sudah melihat kekuasaan Allah. Kalau kita angan-angan, kita lihat di bumi begitu banyak sekali kekuasaan Allah. Mulai dari ini yang telah Allah dawuhkan dalam surat Al-A'raf. Awalam yang duru fi malakuti samawati wal ardi wa khalaqtu minasyai. Nah, yang kita tahu dawe Allah sudah jelas dalam Al-Qur'an. Di bumi kita sudah bisa melihat begitu banyak sekali kekuasaan Allah. Contoh yang kecil saja. Allah itu menciptakan kita. Itu dari apa? Dari tanah. Tanah itu dari mana? Dari bumi. Allah menurunkan hujan itu dari mana? Dari langit. Itu contoh kecil yang dapat kita lihat seberapa kuasanya Allah. Makrifate Allah itu seperti itu. Maka Allah itu menyuruh kita, dawe Allah, deloken, lihatlah langit dan bumi itu sudah cukup. Ketika kamu melihat kemuliaannya Allah, ya seperti itu. Dengan melihat langit dan bumi itu sudah cukup memberi kita memberi kita pengetahuan. Dengan banyak sekali kekuasaan Allah di bumi, itu sudah menjelaskan bahwa Allah itu memang benar satu. Allah itu esa. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Lanjut faslon selanjutnya. Faslon yang selanjutnya fasol tentang sidqir rasuli. Faslon utawi iki iku pira-pira fasol fi nadhari ing dalem ningali, fi sidqir rasuli ing dalem temene rasul. Kalau Allah Ta'ala dawuh Allah, wa in kuntum fi raibin mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wada'u syuhada'akum man dunillahi in kuntum shadiqin. Itu dawuh Allah yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah. Wa qala lan dawuh kulla inni jitama'at al-insun wal jinnu ala ayyatu bimithlihi hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahiron. An-nadharu utawi ningali fi sidqir rasuli ing dalem temeni rasul. Wasilatun lan lantaran ila tibaihi maring manut ing rasul. Fima ing dalem perkara jaa kang teka sapa rasul bihi kelawan niki bali eta bihi kelawan goma wa itba'u utawi manut sapa rasul wa itba'uhu utawi manut rasul fi dzalika ing dalem mengkono rasul iku wasilatun lantaran ila sa'adatin maring ganjaran ila sa'adatid dunya maring ganjaran donya wal akhirati lan akhirat. Nah, untuk fasal selanjutnya ini menjelaskan bagaimana melihat kejujuran Rasul. Sidki itu kan sidik, kebenaran, benere. Bagaimana cara melihat benere Rasul? Kejujurannya Rasul itu bagaimana cara melihatnya? Dalam fasal ini dijelaskan dawuhe Allah wa in kuntum fi raibim mimma ila akhirih. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Nah, kedua ayat ini Allah itu dawuh
piye toh caranya? Bagaimana toh caranya melihat kejujuran Rasul itu bagaimana? Nah, cara melihat kejujuran Rasul itu, cara yang paling mudah adalah dengan mengikuti. Itba itu kan mengikuti. Bagaimana cara kita mengikuti Rasul? Rasul itu kan utusan Allah, ya. Itba'nya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu bagaimana? Bagaimana kita mengikuti tindak tanduknya Nabi Muhammad itu seperti apa? Nabi Muhammad itu diturunkan di dunia itu sebagai penyempurna akhlak. Makanya ketika Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad itu dalam keadaan suci. Hatinya pun itu sudah dibersihkan sama Allah. Dibersihkan. Maka dari itu Nabi Muhammad itu tidak pernah punya rasa iri, dengki, hasad, itu tidak punya. Beda dengan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Mungkin ada yang masih suka menggunjing, ada yang masih suka gosip sana sini, itu masih banyak. Namanya kan juga manusia, menus-menus kakean dosa. Nah, dalam pasal ini Allah itu menjelaskan dawe Allah, firman Allah. Ini loh cara mengetahui kejujurannya Rasul. Kan dalam ayat yang pertama itu Allah sudah menurunkan Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad itu kan diberi mukjizat berupa Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman hidup bagi umat manusia di seluruh dunia. Bahkan umat manusia semuanya. Nah, Allah ini menjelaskan, itba'lah manuto marang Kanjeng Nabi. Nah, seperti itu dawuh Allah. Nyapon Kanjeng Nabi ini loh sudah diberi mukjizat berupa Al-Quran. Kebenaran Al-Quran ini sudah tidak bisa diragukan lagi. Bahkan segala sesuatu, baik itu tentang ilmu pengetahuan ataupun berbagai macam tentang kekuasaan Allah, itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Firman Allah itu sudah jelas, sudah pasti, dan tidak ada keraguan satu ataupun sedikit pun dari Al-Quran. Maka dari itu kita sebagai umat manusia diharuskan berpedomanlah kepada Al-Quran. Nah, ayat Allah ini tadi menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu diberi Al-Quran. Al-Quran ini sebagai penolong. Nah, jika kita kan Allah niku pripun nggih, dawuhnya itu ketika kita memang Al-Quran itu sebagai obat. Memang benar, ketika kita merasa suntuk, nah, merasa bingung, banyak beban pikiran, Allah itu dawuh, bacalah Al-Quran. Nah, kan juga pernah dengar siiran maca Quran, tombo ati niku ada 5. Salah satunya membaca Al-Quran itu sebagai obat hati. Tapi memang benar, beberapa riset menunjukkan bahwasanya barang siapa itu yang bisa membaca Al-Quran setelah sholat subuh dan sholat maghrib, itu dapat menambah kecerdasan. Kalau jenengan tidak percaya, monggo silahkan dicoba. Nah, dawuh Allah ini dari kedua ayat ini saling ada persamaan, baik di surat Al-Baqarah ayat 23 maupun surat Al-Isra ayat 88. Allah ini sudah menunjukkan kekuasaannya. Nah, di Al-Quran ini semua yang difirmankan Allah itu benar. Nah, bener-bener Al-Quran, saking benernya Al-Quran, tidak ada yang mampu menyaingi. Nah, ya pripun, Allah itu memang satu. Ibaratnya tidak ada yang menandingi Allah. Maka dari itu kita sebagai manusia itu
ada yang namanya manusia itu tidak boleh sombong, tidak boleh kikir, tidak boleh bersifat bermegah-megahan. Karena apa? Yang kita miliki di dunia ini loh, tidak ada apa-apanya. Kita itu ibaratnya biji sawi. Jangan semerep toh, biji sawi itu seberapa kecil. Biji sawi itu kecil sekali. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi referensi atau mungkin bisa memberikan manfaat meskipun tidak banyak.